Halo, selamat pagi Sobat After Race. Balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia. Kali ini langsung aja ya, karena ini ada hasil dari sesi praktis Moto3 yang direvisi sama FIA MotoGP. Karena di sini yang tadinya Fede Ega di sesi praktis posisi ke-15 ini naik satu posisi ya menjadi posisi ke-14. Dan ini berarti Fede Ega akan langsung masuk ke kualifikasi kedua ya dan enggak masuk ke kualifikasi pertama terlebih dahulu. Jadi Fede Ega ini sebelumnya di sesi praktis memang kan di posisi ke-15, tapi karena ada didiskualifikasi yaitu Eddie Oshie ya yang didiskualifikasi, makanya Fede Ega naik ke posisi ke-14. Nah, ini penjelasannya teman-teman bahwa Oshie ya ini didiskualifikasi oleh FIA MotoGP Steward karena melakukan pelanggaran teknis di saat sesi praktis. Oshie diketahui menggunakan motor dengan bobot gabungan yang tercatat sebesar 149,8 kg, yang mana ini adalah di bawah bobot gabungan minimum sesuai dengan peraturannya ya yang dipersyaratkan yaitu pada 152 kg. Jadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Oshie yang dimana memang berat minimumnya itu ini tidak sesuai dengan 152 kg, maka dari itu Oshie ini didiskualifikasi. Dan akhirnya Fede Ega ini yang tadinya di posisi ke-15 naik ke posisi 14 dan bisa langsung masuk ke kualifikasi kedua. Lalu apa kata Fede Ega setelah adanya revisi dari sesi praktis Moto3 ini ya, di mana Fede Ega bisa masuk ke kualifikasi kedua dan juga berada di posisi ke-14. Ini gue bacain dari pernyataan Fede Ega dari press release resminya Honda ya. Jadi menurut dari Fede Ega, hari ini ataupun di hari Jumat waktu kemarin di sesi FP1 dan juga sesi praktis cukup sulit karena ini pertama kalinya Fede Ega balapan di sirkuit Brno. Dan tracknya ini sangat berbeda dibandingin dengan sirkuit yang pernah Fede Ega kunjungi sebelumnya gitu ya. Jadi butuh waktu untuk Fede Ega memahami layout dan juga semuanya dari sirkuit Brno ini. Menurut dari Fede Ega, saya kesulitan menemukan feeling yang bagus di sesi pagi ya. Jadi feelingnya nggak oke di sesi FP1, tetapi bersama tim kami terus meningkatkan performa selangkah demi selangkah. Di sesi latihan sore ataupun di sesi praktis, semuanya jauh lebih baik dan kami membuat langkah yang besar gitu ya ke depannya. Kami berhasil lolos langsung ke kualifikasi kedua meskipun dengan selisih yang sangat kecil. Jadi ini sebenarnya press release-nya gue terima di jam 12 pagi ya, di 12 malam gitu. Dan pas ketika gue baca, oh ternyata ini ada perubahan gitu ya dari hasil sesi Moto3, terutama untuk sesi praktisnya gitu. Nah, menurut dari Vega, besok kita harus terus bekerja keras, atau maksudnya Vega di sini adalah di sesi FP2, kemudian juga sesi kualifikasi ya. Tentunya harus bekerja keras karena levelnya sangat tinggi dan semua para pembalap terus berkembang. Kalau kita lihat memang di Moto3 itu jaraknya ataupun gapnya itu kecil-kecil banget ya, bener-bener mepet-mepet gitu untuk catatan waktunya. Dan menurut dari Vega, kita harus menemukan detail-detail tambahan yang dapat membuat perbedaan. Saya yakin kita bisa melangkah lebih jauh di sesi kualifikasi dan juga berjuang untuk posisi yang bagus. Nah, itu dia ya tanggapan dari Fede Ega, dan pada intinya memang di sesi hari Jumat atau kemudian di seri hari pertama, yaitu di FP1 dan juga sesi praktis, ini Fede Ega mengalami kesulitan dan juga menurut dari tim Honda, di hari pertama ini memang difokuskan untuk Fede Ega dan juga Zen Mitani ya gitu untuk rekan satu timnya untuk membangun kepercayaan diri dulu dan juga apa ya untuk mengingat gitu dan juga mempelajari layout dari sirkuit Brno yang benar-benar baru buat Fede Ega. Nah, seperti yang dibilang, ini juga sesuai dengan pernyataan dari manajer tim Hiroshi Aoyama ya. Ini manajer tim Honda Asia, di mana dia bilang bahwa di hari ini ataupun di hari Jumat di sesi FP1 dan juga sesi praktis, ini cuacanya bagus gitu. Jadi tim Honda Asia, terutama untuk Fede Ega dan juga Zen Mitani, ini dapat menyelesaikan semua pekerjaan yang sudah direncanakan sama tim. Catatan waktu putaran cukup berdekatan, ya ini mepet-mepet memang catatan waktunya. Kemudian finish di posisi ke-14 menurut dari Hiroshi Aoyama untuk Fede Ega adalah awal yang positif, karena mengingat Fede Ega ini pembalap rookie gitu ya, dan juga ini pertama kalinya merupakan balapan di sirkuit Brno.
Ini adalah sirkuit yang besar dan juga banyak karakteristik yang berbeda. Jadi menurut dari Hiroshi Aoyama, Fede Ega dan juga Zen Mitani tentunya ini masih membutuhkan lebih banyak putaran ataupun lebih banyak lap ya untuk memahami lebih baik karakter dengan track dari sirkuit Brno ini. Ada banyak hal yang perlu dipelajari menurut dari Hiroshi Aoyama di hari pertama di sesi FP1 dan juga sesi praktis, terutama tentang racing line ya, dan juga bagaimana meningkatkan catatan waktu di labnya. Dan di sesi FP2 dan serta kualifikasi, tentu menurut dari Hiroshi Aoyama, timnya dan juga VDEGA harus lebih fokus pada kecepatan dan juga terutama adalah kecepatan dalam balapan gitu ya. Dan terus meningkatkan kepercayaan diri para pembalap. Detail-detail akan sangat penting karena levelnya sangat tinggi. Jika kita dapat melangkah maju lagi, kita dapat berada di posisi yang lebih baik untuk sesi kualifikasi. Jadi tentunya dari tim Honda Asia ini kayak menjawab gitu ya apa pertanyaan-pertanyaan dan juga pernyataan dari para netizen ya, khususnya ayo dong Honda gitu ya supaya bisa lebih kompetitif lagi nih, masa cuma segini doang gitu ya kemampuan dari Honda gitu. Kalau gue yakinnya sebenarnya VDEG itu punya skill yang bagus banget ya, karena terbukti ya waktu pakai KTM gitu ya di Red Bull Rookies Cup waktu di tahun 2025 kemarin gitu. Kemudian udah gitu juga performanya VDEG di sepanjang musim ini gitu ya dari seri pertama sampai di seri ke-8 waktu kemarin. Gue rasa skill VDEG tuh oke banget gitu, tapi mungkin harus ada improvement juga sih gitu ya terkait dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang dibuat sama VDEGA gitu harus diimprove lagi, diperbaiki, dan juga untuk motornya sendiri gitu. Dan ini juga udah dijawab sama Hiroshi Aoyama bahwa detail-detail kecil gitu ya dari motornya ini juga sangat meningkatkan bagaimana improvement dari Honda dan juga VDEGA sendiri. Dan tentunya ya seorang manajer tim gitu ya tentunya dia akan berharap untuk timnya gitu dan juga para pembalapnya untuk bisa lebih baik lagi. Oke, itu dia tadi tanggapan VDEGA setelah hasil dari sesi praktis Moto3 direvisi ya, karena VDEGA ini naik ke posisi 14 dan dia bisa langsung ke kualifikasi kedua. Kita lanjut untuk ke hasil MotoGP ya. Jadi para pembalap untuk MotoGP yang langsung masuk ke kualifikasi kedua di sesi Republik Ceko 2026 ini. Yang pertama ada Ai Ogura, yang kedua ada Marco Bezzecchi, ketiga Fabio Di Gia, keempat ada Pecco Bagnaia, kelima ada Marc Marquez, keenam ada Pedro Acosta, ketujuh ada Joan Mir, kedelapan ada Diogo Moreira, kesembilan ada Fermin Aldeguer, dan juga kesepuluh ada Raul Fernandez. Nah ini kita bahas apa kata mereka di media Scrum ya, tapi nggak semuanya teman-teman. Gue hanya pilih Ai Ogura ya selaku waktu kemarin dia mencetakkan all-time new record juga. Kemudian ada Marco Bezzecchi, ada Pecco Bagnaia, dan juga ada Marc Marquez. Jadi apa kata mereka? Simak sampai akhir ya. Nah, ini Ai Ogura. Ai Ogura kemarin seperti biasanya ya di media Scrum dia dingin dan juga humble karena di media Scrum ini meskipun tampil impresif gitu ya, dia waktu kemarin kalau komentarnya MotoGP nggak tahu dari mana datangnya, Ai Ogura langsung mencatatkan all-time new record, kemudian juga bisa berada di posisi pertama di akhir-akhir sesi praktis ya dari MotoGP Republik Ceko 2026 kemarin. Tapi meskipun punya hasil yang impresif gitu, Ogura ini tetap merendah dan juga mengatakan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang berbeda gitu ya dibandingin dengan sebelum-sebelumnya ataupun dibandingin dengan balapan-balapan lainnya. Hanya kali ini semuanya memang berjalan dengan lebih baik gitu. Dan Ai Ogura ini juga menegaskan bahwa hasil hari Jumat atau di sesi hari praktis ini belum berarti banyak karena penentuan grid sebenarnya baru terjadi di hari Sabtu ataupun di sesi kualifikasi. Dan sementara masih ada beberapa sektor lintasan yang menurut dari Ai Ogura bisa ditingkatkan lagi dan menghadapi para rival yang dinilai dari Ai Ogura ini memiliki pace ataupun kecepatan balapan gitu ya yang lebih kuat. Nah, lalu gimana dengan Marco Bezzecchi? Ini update-nya teman-teman, Marco Bezzecchi ini kena hukuman, tapi ini lebih hukumannya kepada hukuman denda ya, bukan hukuman kayak long lap penalty atau double long lap penalty ataupun diturunin posisi grade-nya nanti gitu, enggak. Tapi Marco Bezzecchi ini denda uangnya seharga 1.000 euro atau kalau misalkan dirupiahin sekarang gitu ya 20,4 juta rupiah. Jadi bukan cuma Marco Bezzecchi aja yang kena denda 1.000 euro ya, tapi juga ada Cal Crutchlow yang juga kena denda 1.000 euro. Mereka ini, Marco Bezzecchi dan juga Cal Crutchlow ini kena denda karena saat sesi praktis melakukan
practice start prosedur yang salah gitu. Jadi kalau misalkan dari pengumumannya FIM Steward MotoGP ya, yang teman-teman bisa lihat di sini, kalau dari FIM Steward ini bilangnya bahwa pembalap itu nggak boleh berhenti, terus kemudian melaju kencang gitu ya, terus ngeber motornya dan berhenti gitu di saat selama sesi practice start gitu, karena hal ini nggak ngebuat aman gitu dan juga berpotensi munculnya bahaya gitu. Dan karena itu Marco Bezzecchi dan juga Carl Crutchlow ini dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 gitu ya untuk peraturan FIM Grand Prix World Championship gitu. Nah, jadi apa kata Marco Bezzecchi di media Scrum ya? Jadi menurut Marco Bezzecchi bahwa Marco Bezzecchi sebelumnya dia mengatakan di sesi konferensi pers waktu kemarin bahwa setelah cedera dari crash MotoGP Hungaria waktu kemarin ini Marco Bezzecchi kondisinya tuh nggak baik-baik aja gitu. Dan meski memang tampil cepat di sirkuit Brno ini karena bisa berada di posisi kedua gitu ya di sesi praktisnya, tapi menurut dari Marco Bezzecchi kakinya gitu ya, kemudian di kakinya setelah 3 sampai 4 lap waktu kemarin di sesi praktis itu tuh dia cukup merasakan sakit gitu. Kemudian juga dia agak kesulitan ya Marco Bezzecchi ini untuk mempertahankan ritme gitu dari ritme pacing race gitu ya ataupun pacing balapannya di sesi praktis waktu kemarin. Dan Marco Bezzecchi ini berharap bahwa kondisi fisiknya ini membaik ya selama akhir pekan ini karena saat ini rasa sakit yang menjadi kendala utama dari Marco Bezzecchi dan meskipun performanya motor Aprilia saat ini cukup kompetitif di sirkuit Brno. Lalu gimana dengan Pecco Bagnaia ya? Pecco Bagnaia di media scrum dia bilang bahwa ada sebuah keuntungan tersendiri buat Pecco Bagnaia ketika permukaan aspal baru dari sirkuit Brno ini yang sangat-sangat grip gitu. Jadi menurut dari Pecco Bagnaia, permukaan aspal baru dari sirkuit Brno ini membantu mengurangi salah satu masalah terbesar dari Pecco Bagnaia musim ini, yaitu kurangnya grip ban belakang gitu ya pada Desmosedici GP26-nya. Pecco Bagnaia mengatakan bahwa level grip lintasan Brno yang sangat tinggi ini membuat motornya jauh lebih nyaman dikendarai sama Pecco Bagnaia dan masalah rear grip yang menghilang gitu ya, terutama saat memakai ban soft itu soft belakang ini hilang gitu. Dan juga Pecco Bagnaia memuji bahwa layout klasik dari sirkuit Brno yang memungkinkan para pembalap ini memaksimalkan performa motor modern MotoGP saat ini. Dan juga sambil mengungkapkan bahwa Ducati memang mencoba setelan baru yang belum pernah diuji sebelumnya untuk memperbaiki feeling pada motornya ya gitu ya menghadapi akhir pekan balapan dari sirkuit Brno ini. Nah, sementara itu untuk Marc Marquez ya dia di media scrum ini mengungkapkan kepada teman-teman media, menurut gue agak menohok gitu ya pernyataan dari Marc Marquez ini kepada Aprilia karena meskipun banyak banget pembalap Aprilia yang masuk ke dalam 10 besar gitu ya kayak Ai Ogura aja ini mencatatkan all time new record. Kemudian juga ada Marco Bezzecchi sama Raul Fernandez gitu. Dan menurut dari Marc Marquez ini dia bilang sebenarnya yang kompetitif itu bukan motornya, tapi adalah ridersnya alias para pembalapnya. Karena level dari Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin saat ini itu juga lagi top banget gitu. Dan menurut dari Marc Marquez ya dia bilang bahwa bukan Aprilia yang lagi berada di level top, tapi para ridersnya. Ini menilai bahwa Ducati memang sebenarnya tidak mengalami penurunan besar dibandingin dengan musim 2025 lalu, hanya saja memang rival Marc Marquez gitu ya ataupun rival Ducati terutama Aprilia ini berhasil berkembang jauh lebih cepat. Dan Marc Marquez juga mengakui bahwa dirinya sendiri ini belum mengeluarkan potensi maksimal Ducati karena kondisi fisiknya yang memang belum fit 100% gitu ya, sehingga kombinasi motor yang kuat sama rider yang percaya diri itu membuat Ducati dan juga Marc Marquez ini belum dominan gitu ya, ataupun Marc Marquez bilang ini belum semaksimal gue deh gitu ya untuk bisa mengeluarkan kemampuan dan juga kecepatan dari Ducati gitu. Makanya Aprilia saat ini menurut dari Marc Marquez sangat terlihat dominan gitu ya di awal musim. Nah untuk Marc Marquez targetnya di sirkuit Brno ini ataupun di MotoGP Republik Ceko 2026 ini target Marc Marquez nggak muluk-muluk ya teman-teman karena kondisi fisiknya juga dia masih ngetes gitu ya apakah sudah oke atau belum. Jadi targetnya untuk Marc Marquez di akhir pekan ini
dia tuh nggak mau menargetkan bahwa dia akan menang gitu ya, ataupun di podium pertama, tapi setidaknya ini di top 5 ataupun di top 6, di 5 ataupun di 6 besar gitu. Dan bahkan Marc Marquez ini setidaknya dia berharap bisa mengamankan start di posisi 2 baris terdepan gitu ya, ketika start balapan nanti. Dan ini ya ada info teman-teman yang menarik banget dari Marc Marquez. Jadi info yang berkembang di pedok, Marc Marquez ini akan mengumumkan perpanjangan kontrak dengan Ducati yaitu pada hari Senin ya tanggal 22 Juni 2026 setelah balapan dari Republik Ceko 2026 waktu nanti gitu. Nah, ini ngomongin soal pengumuman bursa pembalap gitu ya untuk MotoGP 2027. Tadi gue udah spill sedikit siapa aja. Tadi ada Marc Marquez yang bakalan ya. Ini rencananya akan diumumin perpanjangan kontrak antara Marc Marquez dan juga Ducati di hari Seninnya. Dan ini juga sepertinya di minggu depan akan mulai banyak lagi pengumuman gitu ya. Pembalap-pembalap yang bakal ke pabrikan mana gitu ya untuk MotoGP 2027. Kalau waktu kemarin kan memang ada Pedro Acosta yang bakal ke Ducati gitu. Kemudian juga Fermin Aldegar kan memang dia ke Ducati ya untuk VR46. Terus udah gitu waktu kemarin juga Marco Bezzecchi juga udah ditetapin di Aprilia. Bahkan apakah Pecco Bagnaia ke Aprilia juga nanti kita akan lihat di minggu depan ya teman-teman. Apalagi di minggu depan tuh udah mulai dari tes yang cukup besar, tes yang cukup penting yaitu mengetes mesin 850 cc ataupun mesin baru gitu ya untuk MotoGP 2027. Hal ini gitu ya karena kesepakatan antara MotoGP, kemudian promotor dan juga tim pabrikan ya, ada 5 tim pabrikan yaitu Aprilia, Ducati, Honda dan juga Yamaha ya. Ini sudah menekan kontrak ataupun mengumumkan deal gitu untuk kontrak Concord Agreement ya untuk 2027 sampai 2031 di mana kelima dari tim pabrikan ini Aprilia, Ducati, Honda, KTM dan juga Yamaha ini sudah berkomitmen akan terus melanjutkan balapan gitu ya dan juga kerjasama dengan MotoGP sampai tahun 2031. Dan setelah Concord Agreement ini juga bisa disebut sebagai Brno Agreement karena agreement ini ataupun kesepakatan ini juga terjalin gitu ya di sirkuit Brno selama perhelatan MotoGP Republik Ceko 2026 ini gitu dan kesepakatan ini memastikan bahwa seluruh pabrikan ya tetap bertahan di MotoGP untuk memasuki era regulasi untuk mesin 850 cc dan ini juga menjadi fondasi baru untuk aspek olahraga, teknis serta komersial kejuaraan gitu. Dan penandatanganan dilakukan menjelang debut resmi motor MotoGP 2027 ya di tes Brno pada hari Senin nanti di tanggal 22 Juni 2026. Dan penandatanganan ini dianggap sebagai langkah penting ya untuk menjaga stabilitas masa depan MotoGP di bawah era baru Liberty Media. Jadi kita tunggu aja akan banyak gitu ya pengumuman-pengumuman dari bursa pembalap MotoGP 2027 di minggu depan. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review of the race kali ini. Gue berharap informasinya bermanfaat buat teman-teman. Kalau gue sih, gue selalu mendukung pembalap-pembalap Indonesia, Fede Ega Pratama, Mario Aji, dan juga ada Kian Ramadipa, dan juga para pembalap lainnya. Kalau menurut gue, kalau misalkan memang lagi kompetitif, pasti disayang gitu. Tapi kalau misalkan lagi nggak kompetitif gitu ya, ya jangan dihujat. Tapi kita harus selalu support gitu ya untuk para pembalap Indonesia gitu, pembalap kita. Karena gue yakin tidak mudah gitu ya. Kalau kita yang nonton, oke, ya kok nggak masuk ke 10 besar gitu, kok di belakang lagi gitu. Tapi ada proses-proses yang tidak kita tahu gitu ya. Ada proses-proses yang memang sulitnya minta ampun gitu ya ketika kita benar-benar menjalani gitu ya untuk balapan di sirkuit yang baru gitu. Ini pun menurut gue terjadi sama Fede Ega. Jadi tetap aja kita doain dan juga dukung terus untuk Fede Ega bisa selalu kompetitif gitu ya di setiap balapannya. Segitu dulu teman-teman untuk review of the race kali ini. Kalau misalkan teman-teman pengen komentar, kita bisa berdiskusi di kolom komentar ya. Bye-bye semuanya.